di mana air tanah seringkali sangat asin dan tingkat penguapannya tinggi. Kemudian yang terakhir ada degradasi oleh reaksi alkali silika ekspansif. Beberapa agregat tampak bereaksi secara ekspansif dengan semen. Di luar tingkat ekspansi tertentu, beton retak ekspansi ini terutama disebabkan oleh mineral silika yang larut dalam agregat. Adapun fenomena berikut dapat diamati, yaitu ekspansi beton, pembentukan retakan kecil di permukaan, spaling beton, dan yang terakhir adalah pelepasan gel alkali silika. Kemudian ada kerusakan garam Frostow dan de-icing. Kerusakan Frostow disebabkan oleh pemuaian yang terjadi ketika air diubah menjadi es dan perbedaan koefisien suhu. Pada permukaan suhu, air yang ada di pori-pori terbesar akan mulai membeku terlebih dahulu. Ketika air berubah menjadi es, ekspansi adalah 9%. Jika beton jenuh dengan air, hal ini akan menyebabkan gaya-gaya yang melebihi kuat tarik. Akibatnya, beton akan retak. Untungnya, beton jarang jenuh sepenuhnya, dan pori-pori yang lebih besar akan diisi dengan air ke tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, akan ada ruang yang tersedia untuk ekspansi dan tidak ada kerusakan yang terjadi. Es yang mengembang mendorong air di sekitarnya ke dalam pori-pori yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan tekanan hidrolik pada sistem pori. Dalam beberapa model, tekanan hidrolik dianggap sebagai penyebab pemuaian. Kemudian ada korosi pada tulangan, beton alkali basah, beton sangat basah atau alkali dan baja tanpa pasif di lingkungan yang sangat basah atau alkali. Lapisan tipis yang kedap air dari oksidasi besi dan hidroksida besi terbentuk yang secara efektif menghentikan ion besi agar tidak lewat. Secara umum, baja dan beton terlindungi dengan baik. Namun ada dua fenomena yang dapat menghancurkan pasivasi dan menyebabkan korosi. Ini adalah reaksi beton dengan karbon dioksida dari udara, disebut sebagai karbonasi, dan adanya ion terutama ion klorida yang dapat menembus beton atau sudah ada dan menggunakan pasivasi lokal. Beton yang bersentuhan dengan udara bereaksi dengan karbon dioksida dan dinetralkan. Jika batas karbonasi mencapai tulangan, baja tidak lagi dipasifkan. Selanjutnya, tulangan akan menimbulkan korosi dan beton dapat retak. Kemudian ada prinsip-prinsip dan perbaikan struktur beton. Yang pertama, prinsip dan metode yang berhubungan dengan cacat pada beton, yaitu perlindungan terhadap masuknya zat-zat atau unsur dari luar, kemudian ada kontrol kelembapan, kemudian ada restorasi beton. Yang keempat ada penguatan struktural, yang kelima ada ketahanan fisik, yang keenam adalah ketahanan terhadap bahan kimia. Untuk yang kedua adalah prinsip dan metode yang berkaitan dengan korosi tulangan. Yang pertama adalah menjaga atau memulihkan kepasifan atau passivation, kemudian meningkatkan resistivitas, kemudian ada kontrol katodik, kemudian ada proteksi katodik, dan yang terakhir adalah kontrol area anodik. Kemudian ada perbaikan mortar. Yang pertama, perbaikan mortar yang diikat dengan semen atau beton semen, yang mana meliputi yang pertama adalah pengecoran, yaitu adalah pengecoran digunakan untuk perbaikan yang lebih besar dari permukaan horizontal dan vertikal. Misalnya ketika tepi penuh balkon diperbaiki. Kemudian ada beton semprot. Beton semprot sering diterapkan dalam pekerjaan perbaikan. Perbedaan dapat dibuat menjadi beton semprot kering, yaitu kering short atau beton gunite, dan beton semprot basah. Kemudian ada mortar semen terkait polimer yang dimodifikasi atau PCC, yaitu meningkatkan kinerja perbaikan yang agak buruk dengan mortar penambal semen atau pasir, dan secara bersamaan mempertahankan efek positifnya, terutama kapasitas pasif. Dan fakta bahwa mortar semen memiliki sifat seperti modulus Young
dan koefisien ekspansif linear yang mirip dengan substrat beton. Kemudian polimer meningkatkan kapasitas regangan mortar dalam kondisi kering. Kekuatan tarik meningkat hingga kandungan polimer sekitar 10% dari berat semen. Kemudian yang ketiga, mortar terikat resin, yaitu PJ. Mortar terikat resin atau beton polimer sering digunakan dalam pembuatan tambalan tangan. Resin epoksi, akrilik, atau poliuretan biasanya digunakan sebagai pengikat dalam mortar ini. Resin polyester tidak direkomendasikan karena penyusutan pengerasan yang tinggi, sensitivitasnya terhadap kelembapan, serta rentan terhadap sponifikasi bila diterapkan pada beton primer perekat selalu digunakan dalam jenis beton ini. Seringkali mengandung agen anti korosif jika merawat tulangan, meskipun tidak pasti bahwa penggunaan agen ini diperlukan. Operasi penambalan agak kritis karena mortar beton harus diterapkan pada polimer saat basah. Kemudian ada metode perbaikan pada keretakan yang bertujuan untuk satu, mengurangi atau mencegah masuknya agen yang merugikan, misal air, cairan lain, uap, gas, bahan kimia, dan agen biologis. Yang kedua adalah untuk meningkatkan atau mengembalikan daya dukung beban struktur suatu elemen struktur beton. Dalam memutuskan metode yang akan diterapkan, banyak tergantung pada fungsi mana yang harus dipulihkan dan apakah penyebab keretakan masih ada atau tidak dan dapat diaktifkan kembali. Dalam kasus retakan hidup, harus diperhatikan bahwa mengisi penuh retakan tersebut dengan injeksi akan selalu menyebabkan retak baru di dalam pengisian retak pada antarmuka dengan beton retak atau di dalam beton lama. Dalam kasus seperti ini, peningkatan atau pemulihan daya dukung struktural tidak dimungkinkan menggunakan metode yang dijelaskan dalam bagian ini, dan penguatan struktur dengan tendon atau ikatan plat harus dipertimbangkan. Kemudian ada perawatan permukaan pelindung dinding. Sistem perlindungan permukaan dibagi menjadi tiga: impregnasi hidrofobik, impregnasi yang mengisi sebagian atau seluruhnya pori-pori, dan yang ketiga ada lapisan. Dalam praktik, impregnasi dan pelapisan hidrofobik adalah hal yang penting. Ketika beton dibuat anti air dengan cara hidrofob, pelindung pori-pori beton dilapisi dengan zat hidrofobik dengan cara menyedot zat tersebut ke dalam beton. Proses ini terkadang dibantu dengan pengeringan buatan sebelumnya. Hidrofobik tidak secara signifikan mempengaruhi pengangkutan uap air, tetapi dapat sangat mengurangi penyerapan air. Dalam kasus impregnasi dengan pori-pori, permukaan beton ditembus oleh agen yang mengisi pori-pori impregnasi. Dapat dilakukan dengan memanfaatkan daya serap beton yang dapat ditingkatkan dengan mengeringkan permukaan dan atau mengeluarkan udara. Perbedaan dapat dibuat antara zat yang mengisi pori-pori dengan interaksi dengan konstituen beton dan zat yang tidak bereaksi dengan beton. Kemudian ada sistem proteksi katodik. Perlindungan katodik adalah metode anti-korosif yang mana untuk melindungi baja yang terpapar cairan agresif, misalnya air laut dan tanah. Standar Eropa tentang perlindungan katodik baja dalam beton terpapar atmosfer menetapkan persyaratan kinerja baik untuk struktur yang ada maupun yang baru. Dalam prakteknya, proteksi katodik biasanya diterapkan pada struktur existing yang mengalami korupsi tulangan, namun kadang-kadang juga digunakan dalam struktur baru. Prosedur perbaikan dengan proteksi katodik yaitu pertama, penghapusan beton retak dan terkelupas, yang kedua pembersihan opsi tulangan yang terkorosi parah, yang ketiga adalah penguatan tambahan, yang keempat pastikan semua tulangan terhubung secara elektrik, yang kelima memperbaiki elektroda referensi dan kabel koneksi, yang keenam menerapkan perbaikan mortar semen, yang ketujuh perbaikan anoda, yang kedelapan terapkan lapisan konduktor. Baik, untuk bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.